Melihat di dalam buku ini data-data yang Bapak ambil ketika sedang berjumpa dengan seorang ibu-ibu di Legenda, berjumpa dengan seorang orang guru di Kampung Belian, dan juga berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang pulang dari bekerja dan dia tinggal di Ruli gitu. Bapak juga menyinggung di sini ada sebuah bahasa yang saya kutip di sini, pembangunan Batam begitu laju tetapi tidak sesuai dengan drainase yang ada. Apa nih Pak korelasi antara drainase dengan pembangunan yang cepat? Ya, jadi begini. Jadi kita bisa melihat ya di Batam ini kan faktanya saat ini ada dua mesin pertumbuhan yang ada. Ya. Ada dua mesin atau gerbong yang menjalankan roda pemerintahan di Batam ini. Yang pertama BP Batam, yang kedua pemerintah kota. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa laju ekonomi tinggi tetapi masih banyak banjir? Kan Ya. Ini adalah korelasinya adalah ketika kita melihat bahwa di satu sisi ekonomi kita berputar cukup laju ya, cukup laju. Tapi di sisi yang lain ternyata kita melihat fakta bahwa pendapatan asli daerah atau PAD kita ini cukup minim, sehingga terjadilah gap antara pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan investasi atau PDRB yang ada di Kota Batam. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan yaitu tadi layanan dasar masyarakat tertinggal, sehingga dana yang kita miliki, yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah kota ya, itu untuk melayani kebutuhan dasar ini tidak cukup. Sehingga mungkin pembangunan drainase ya di sana sepotong, di sana sepotong, di ujung sana sepotong, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin hal lain juga, kebutuhan dasar kan bukan cuma itu ya. Termasuk sekolah kita juga masih banyak kekurangan. Puskesmas juga kita masih banyak kekurangan, dan banyak lagi lah. Belum lagi sampah dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya yang ada di buku itu kira-kira. Terkait tadi besarnya urbanisasi yang tiap tahun ke Kota Batam ya Pak, dalam data yang Bapak sampaikan juga itu puluhan ribu masyarakat baru itu hadir ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan. Bagi Batam sendiri, kedatangan masyarakat yang dari luar Kota Batam ini adalah beban atau sebuah keuntungan sebenarnya Pak? Di satu sisi kedatangan arus urbanisasi itu adalah berkah. Berkah ya? Karena apa? Karena dengan adanya arus urbanisasi maka ekonomi akan berputar lebih cepat, kan begitu. Dan ini adalah salah satu ciri khas kota urban ya. Batam ini termasuk kategori itu. Kenapa? Karena nilai perputaran ekonomi yang cukup besar, pertumbuhannya juga cukup tinggi, dan itu secara otomatis itu akan memancing arus urbanisasi untuk datang ke sini. Jadi ketika kita punya mimpi besar untuk lebih besar lagi menggerakkan potensi ekonomi, kita juga harus siap di layanan dasarnya, karena otomatis akan banyak arus urbanisasi yang bakal masuk, kan begitu kan. Jadi bukannya kita menganggap itu adalah sebuah tantangan atau saingan baru bagi masyarakat yang sudah tinggal di Kota Batam lebih lama ya Pak ya? Ya, itu pasti, dan itu sebuah keniscayaan ya. Maka dari situ tentu kita juga berharap ada sisi pemerintah yang peduli dengan itu. Karena kita juga melihat bahwa untuk saat ini kan kondisi pengangguran di Batam juga cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi harus punya langkah-langkah konkret yang bisa menstimulasi itu agar penyerapan anak-anak kita yang ada di Batam ini bisa lebih maksimal begitu. Agar tidak tertinggal, tidak jadi penonton saja ketika kue ekonomi ini semakin membesar, kan begitu.